Good morning guys, sekarang kita lagi ada di Yabuli. Kita hari ini mau ikut day trip seharian main ke tempat yang bersalju. Kita mau ke Snow Town juga. Sebelum keluar kita pastikan dulu, cek semua barang-barang lagi, cek di WC, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah oke, waktunya kita keluar. Baru lihat ternyata di penginapan ini ada meja mahjongnya juga, lengkap juga ya. Turun-turun tahu-tahu kita sudah ditunggu driver kita di tangga. 来专门来旅游的啊。我昨天拉几个是在这边上学的，在北京上学。 Sekarang kita di perjalanan menuju ke stasiun Yabulisi untuk menjemput peserta tur lainnya yang akan bergabung dengan grup kita yang jumlahnya 6 orang ini. Pemandangan kota Yabuli cantik banget juga ya, nggak kalah dengan Harbin. Pohon-pohonnya ini waktu pas winter daunnya pada habis semua, sisa ranting-rantingnya, tapi estetik banget. Terus langitnya juga sama birunya, bener-bener cerah, bersih, nggak ada awan sama sekali. Dingin banget loh di luar, suhunya itu minus 14 ke atas terus, sampai knalpot mobil itu berasap-asap semua kan, karena dingin. Jadi begitu kita keluar dari mobil, kita serasa masuk ke dalam freezer, kita dibekukan. Apalagi kalau kena anginnya, bener-bener semeriwing, muka itu sampai kebas, semua itu sampai kebas, dan bisa sampai frostbite loh. Tapi syukurnya ini masih baru minus 14 ya, karena suhu terdinginnya itu bisa sampai mencapai minus 30-an. Nggak kebayang kalau suhu begitu, mungkin beku semua. Oh iya, belum spill penampakan kita hari ini. Kita semua sudah menutupin kepala kita, telinga kita, muka kita, pokoknya sedikit mungkin yang bisa kelihatan dan kena angin. Sekarang kita lagi ada di stasiun Yabuli West. Para driver lagi di luar pada kumpul kongko-kongko sambil nunggu jemputannya masing-masing. Tadi barusan kita lewati jalanan yang ada bunyinya. Jadi jalanannya ini dibikin supaya dia bisa bunyi dari gesekan ban gitu, kayak ada musiknya, lucu banget ya. Sekarang kita sudah sampai di destinasi pertama kita di hari ini. Sebetulnya aku juga kurang tahu nama tempat ini apa, tapi mereka nyebutnya Malaphali. Jadi kita mau main kereta yang ditarik kuda gitu. Pas ditarik kuda begini rasanya dingin banget loh, karena anginnya itu kan menerpa kita. Kita kayak melawan angin. Ini adalah salah satu permainan yang wajib banget dicoba kalau kalian datang ke Tongpei atau tempat wahana yang snow begini, kereta yang ditarik oleh kuda. Ma artinya kuda, la itu tarik, terus hali itu kereta, sebutan untuk kereta tradisional Tongpei. Cuma karena kita terlalu gemoy-gemoy, kudanya ini jalannya kayak berat gitu, kayak agak lambat jalannya, dan kasihan banget sih kudanya disuruh narik kita yang 6 orang ini, badannya gede-gede, pasti dia keberatan deh. Jadi 3 orang lainnya itu adalah satu keluarga juga, mama, papa, sama anaknya. Anaknya itu umurnya 15 tahun, orang tuanya ya sekitar 40-an tahun lah. Keluarga cemara gitu, anaknya sih nggak terlalu gemuk ya, tapi mama bapaknya ya mungkin 60 kiloan ke atas juga. Jadi ya berat yang ditarik sama kuda ini sekitar 300 kiloan. Kalau jalan datar begini sih agak bergoyang-goyang sedikit, tapi waktu pas dia nanti jalan naik nanjak itu malah kayak gejeblok terus kayak lebih seru gitu, berasa getarannya, berasa kayak dibawa lari. Jadi kalian harus nikmatin, serasa kalian juga ikut ditarik sama kuda. Gimana guys, enak nggak rasanya ditarik sama kuda? Seru nggak? Pengen coba juga nggak? Sepanjang jalan semuanya salju semua ya, dan ini licin loh. Kalau kita jalan di luar itu kita bisa terpelincir. Meskipun kita sudah pakai sepatu boots, kalau sepatu bootsnya itu nggak yang betul-betul
banyak gigi-giginya, itu bakalan licin banget. Jadi aku sarankan kalian beli sepatunya itu beli di tempat yang kemarin, yang di seberangnya Saint Sophia Cathedral. Di situ banyak jual sepatu boots dan murah-murah, dan cocok untuk main di tempat bersalju begini, dan gak licin kayak yang punya Jan sama punya Cece. Aku beli kan belinya di sana, sementara yang aku punya kan aku belinya di Taobao. Punya aku tuh masih agak lebih licin sedikit dibandingkan mereka, tapi juga nggak sering kayak mau terpingsir gitu, nggak sering terpleset sih. Aku punya yang punyanya mamanya yang di belakang aku itu, dia sepatunya sepatu boots juga, entah dia beli di mana, itu dia sering banget terpleset pakai sepatu itu. Selama perjalanan trip kali ini ada kali dia jatuh sampai 10 kali terpleset gitu terus. Jadi kalau kalian mau pergi ke tempat yang suhunya ekstrim begini, yang bersalju gini, kalian betul-betul harus prepare persiapan yang matang. Mulai dari layering baju, terus topi, shawl, masker itu wajib, tutup telinga. Kalau enggak kalian bakal kedinginan dan nggak bakal bisa enjoy. Bahkan aku pun yang sudah tutup semua begini pun juga rasanya tuh masih dingin, telapak kaki aku tuh masih dingin, terus tangan itu kadang juga dingin rasanya, padahal kita juga sudah pakai hand warmer loh, yang dipegang di tangan itu sudah pakai. Dan itu kalau di suhu minus banget, itu hand warmer itu begitu di luar langsung rasanya itu sudah nggak panas lagi, kayak rasanya kayak rasa suhu normal, nggak ada rasa gitu. Nanti kalau kita sudah di dalam mobil, sudah ada heater, baru kita merasa hand warmer itu ada panasnya lagi. Di sepatu juga sudah pasang alas kaki yang bisa hangat itu, tapi juga nggak ada rasa kalau sudah di luar gini. Kaos kaki pun juga pakai kaos kaki wow, sudah sampai 2 lapis aku pakai kaos kaki juga, dinginnya tuh masih tembus. Nah salahnya itu aku waktu pas itu lupa dan belum lihat tips dan trik itu tuh, yang kalau kita harusnya bisa pakai aluminium foil dialasin sebagai insulatornya dari sepatu itu, kita harusnya alasin pakai aluminium foil. Sayangnya mungkin kalau kita pasang aluminium foil itu bakal ngurangi dingin banget sih, dinginnya itu jadi nggak masuk telapak kaki yang dingin. Kalau yang di samping sih aman, karena aku pakai sepatu boots kan yang modelnya bukan resleting, jadi anginnya tuh nggak bisa masuk kalau dari samping, dari bawah anginnya masuk. Kalau untuk baju layeringnya itu tuh kalian minimal harus ada 3 layer. Yang pertama tuh long john yang ultra warm, terus sweater yang hangat, terus yang ketiga jaket bulu angsa. Semakin panjang semakin bagus, kalau bisa tutup sampai ke lutut, itu pasti kalian sudah aman lah, minimal nggak kedinginan. Kalau aku sih pakai 4 lapis, jadi aku pakai long john, terus aku pakai sweater, terus aku pakai jaket yang bahan polar pack, jaket bahan polar gitu yang kayak agak ada bulunya sedikit. Terus yang lapisan paling luarnya baru pakai jaket bulu angsa yang panjang. Badan aku sama sekali nggak ada rasa dingin selama perjalanan di Harbin, di Zhejiang, di Yabuli, semuanya aman. Terus kalau untuk bawahannya celana kalian bisa pakai 3 layer juga. Itu pakai long john, terus kalian pakai yang bawahan bulu, terus yang ketiganya kalian harus cari celana yang waterproof. Apalagi kalau kalian mau main slide, itu kan pasti basah, kita akan bergesekan di es itu. Kalian harus cari yang bahannya waterproof untuk lapisan paling luarnya. Kalau aku beli celana di Taobao, aku punya celana itu sudah bisa nyatu jadi satu, yang bagian yang ada bulu-bulunya sama bagian celana luar yang waterproof. Jadi kayak pakai long john sama satu celana itu aja, jadi kayak cuma 2 lapis celananya, padahal itu sebetulnya 3. Terus topinya aku pakai beli yang dari Ipin Cece, yang topi tongpe merah ini juga hangat banget, dalamnya ada bulu-bulu dan luarnya itu waterproof, jadi aku ndak merasa kedinginan sama sekali. Telinga aku selama perjalanan ini aman, jadi badan aku tuh dari atas sampai ke pergelangan kaki itu semuanya hangat, cuma yang dingin itu telapak tangan sama telapak kaki. Ini apalagi di sini aku pakai sarung tangannya salah sih,
harusnya pakai sarung tangan yang waterproof kan, terus yang dalamnya ada bulunya. Nah, sarung tangan itu ketinggalan di hotel yang di Harbin. Waktu pas buru-buru packing mau ke stasiun, itu dia jatuh. Dia nggak terbawa di packingan aku, yang terbawa sarung tangan yang biasa, sarung tangan tebal tapi yang biasa, bukan yang waterproof dan nggak ada bulunya juga. Yang oranye ini sarung tangannya lumayan tebal sih, cuma dia nggak waterproof kan. Tapi es di sini tuh kering loh, jadi kita pegang gitu sarung tangan kita juga nggak basah sih. Aneh juga, mungkin karena kelembapannya juga kayaknya mungkin kurang sih, jadinya langsung kering aja gitu, freezing cold gitu, kayak beku dinginnya, jadi dia nggak mencair dan nggak basah jadi. Terus selesai turun dari kuda, kita sampai di sini, kita lihat rubah putih snowfox, imut banget kayak doggy atau kayak, pokoknya lucu banget rubahnya. Gratis kalau cuma pegang, tapi kalau foto itu bayar 30 yen per orang, dan kita bisa gendong sepuasnya sih. Cuma karena waktu kita juga dibatasin kan, di sini kita mau ke next destination, jadi nggak bisa lama-lama juga foto dan peluk rubahnya. Kita bertiga semuanya foto sama rubah, jadi kita bayar 90 yen. Jadi sekitar satu orang itu tuh kalikan 2.500, 75 ribuan ya satu orangnya untuk foto sama rubah. Worth it nggak? Kalau menurut aku sih worth it, karena di mana lagi mau cari rubah putih gini kan? Kayaknya cuma ada di daerah yang snow begini yang rubahnya putih. Nih, kita kesulitan mencet HP kalau kita pakai sarung tangan. Bahkan sarung tangan ini harusnya kan sudah bisa touchscreen, tapi mencet itu kayak harus pakai tenaga dan berkali-kali baru bisa kena. Jadi repot sih kalau misalkan winter gini mau mencet HP. Lucu kan rubahnya, gemoy banget ya, dia kayak sudah jinak banget dan dia kayak maunya tiduran terus kayaknya. Jadi nggak menerkam kita dan membahayakan kita. Betul-betul pasrah aja dia digendong. Harga 100.000. Apakah kalian mau gendong rubah harga 100.000? Sudah? Bye bye. Selesai dari gendong rubah, kita lanjut jalan lagi dan kita nggak tahu arah. Di dalam sini kita nggak ada guide-nya. Guide-nya itu jadi cuma di mobil, terus dia belikan tiket, terus dia antar kita dan kita dilepas suruh jalan sendiri. Ada waktunya. Jadi kita ini jalan aja tanpa tahu kita tuh mau kemana. Diantar balik. Akhirnya kita sampai dengan kereta kuda kita yang tadi, dan kita ditawarin untuk meluncur. Padahal sebelumnya guide kita yang supir kita di mobil itu juga sudah nawarin sih 100 yuan, katanya kalau mau dia bisa belikan tiketnya meluncur. Tapi pikirku kan besok kita mau ke Ice Snow Festival juga kan, dan di situ sudah termasuk kan, jadi ngapain kita ngeluncur dan harus bayar di sini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kemungkinan kan antriannya nggak dapet, terus 160 cm ke bawah juga nggak bisa meluncur kan, ya kayak ponakan aku tuh nggak bisa kalau yang di Snow Festival. Kalian wajib coba sih kalau kalian sempat kesini. Kalian pertama bilang aja nggak mau waktu pas ditawarin 100 yuan, terus ini akhirnya kita ditawarin harganya jadi 80 yuan. Akhirnya kita tergoda dan kita berdua, aku sama keponakan aku, naik seluncuran ini. Lumayan ekstrim sih, agak serem waktu pas awal mau turunnya. 少拿点钱， Hah? 少拿点 Indonesia. ，80， Ah, 玩玩，我们仨， 80 disuruh merosot kayak gitu. 这个，他俩玩这个，玩这个，你们仨玩呗， Mereka berdua merosot itu. Biar aja kan kita besok main toh. 小朋友玩行，小朋友来回。 Mau besok main lagi. Tapi nggak tahu besok bisa kan, dah besok kan antri, terus juga Dia mau main itu kan, merosotan Iya. kalau kosong tapi dia pakai kereta ditarik. Mana nih? Bayar. bukan pakai kereta merosot ini. Satu kali di atasnya nggak bisa datang lagi. Nggak. Jadi mau sama nggak? Mau. Dia aja sendiri nggak? Kamu mau ikut?
Ya kamu 2 kalau kamu udah berani. Oh itu Ya. oh menyangka 好，走，你俩， berarti berapa 160 Aku nggak berani. Mana? Bayar, aku Iya. bayar kan? 你过来。 160 kamu nunggu di mobil di kereta kamu naik kereta 坐着等着我。来，你咱四个来。行。 habis dia mau main terus kita digiring ke ruangan itu untuk bayar 80 yuannya itu. Aku coba pakai Alipay tapi pas itu nggak bisa dan akhirnya aku bayar pakai cash, diterima aku pakai cash. Pinjam ke mama. Tasku juga. Terus sisanya yang nggak ikut main itu ditarik pakai kereta kuda Nanti terbang sama selnya. tukang tarik kereta kudanya. Aku rasa sih dia memang sengaja maksa kita untuk naik supaya kudanya itu nggak berat dan dia nggak susah gitu kan bawa kudanya balik. Naik tangga untuk perosotan ini lumayan effort juga, lumayan tinggi kan. Kita naik tangga dulu ini sebelum sampai ke puncaknya, baru kita meluncur dari atas ke bawah. 80 yen seorang, jadi harganya itu 200.000 untuk satu kali meluncur. Yang katanya ini jarak tempuhnya itu, jarak lintasan luncurannya itu 480 meter katanya. Sementara kalau yang di Harbin Ice Festival itu 520 meter kalau nggak salah. Jadi yang di Harbin yang luncuran besar itu lebih panjang daripada lungsuran yang di sini. Cuma yang di Harbin Ice Festival itu antriannya nggak nahan. Terus sekalinya aku baru lihat di Songhua River juga ada seluncuran begini loh, dan itu nggak antri kayak yang di Snow Festival. Terus nggak tahu sih bayarnya berapa karena aku juga nggak sempat masuk kan ke yang Songhua River punya perosotan. Tapi aku lihat mirip aja dengan yang begini juga. Dan aku rasa itu lebih murah daripada yang di Snow Festival. Snow Festival masuknya aja kan 800 ribuan. Tapi sudah include sih wahana seluncuran sama wahana biang lala itu. Tapi antriannya itu harus rebutan dan itu harus pakai nomor China baru bisa ambil antriannya. Ribet banget sih. Aku aja nggak sempat naik keduanya karena nggak tahu appointmentnya itu di mana, gimana caranya. Terus di sana juga nggak banyak ambil foto-foto karena dingin kan, jadi kita kurang enjoy untuk foto-foto. 1、2、3，滑道。 Kamu duluan Jan berarti.来一位。哎呀，干啥呢？你这狗脚底下。坐。坐，腿往前伸，腿往前，对。哎呦。来。嗨。这个脚牵不拽绳，这个脚站这么高这里头，对，来，拽绳。Kegesek mulu kan? Dari tadi aku kegesek tahu kena batu-batunya. Ayo. Nggak boleh pegang. Karena kita pakai baju yang berlapis-lapis dan celana yang berlapis-lapis, tiap kali kita mau bangun dari seluncuran atau dari ban itu kita tuh struggle banget, kayak susah untuk berdiri, harus perlu bantuan diangkat karena kita setebal itu, susah untuk bergerak. Selesai main luncuran ini kita bingung lagi, kita nggak ketemu kereta kuda yang tadi, kita harus jalan ke arah mana, nggak ada petunjuknya. Kita kayak bener-bener lost. Terus ada lihat orang antrian di situ juga, antri ngapain, itu bayar atau enggak, betul-betul blank, nggak tahu apa-apa. Kayak sudah turun terus kita harus kemana, kita harus ngapain, mereka ada di mana. Dan bad newsnya aku punya paket itu habis. Jadi selama ini paket sebelumnya sih aku ada paket, tapi
pas kebetulan tuh paket aku cuma 2 hari kan. Terus ini aku pakai tethering dari punya cece aku dan aku belum isi paket, jadi aku nggak bisa kontak mereka. Dan biarpun aku kontak pun juga aku rasa cece aku juga nggak pegang HP kan, karena kan tangannya jempol semua, nggak bisa pencet HP pakai sarung tangan tebel gitu, susah mencet HP-nya, juga susah untuk kontak mereka. Akhirnya kita tunggu sambil pikir-pikir, dan ternyata mereka akhirnya nggak lama muncul dari arah sana dengan kereta kudanya. Syukurlah, ternyata kita tidak tersesat. Ternyata kita meluncur lebih cepat daripada ditarik kuda loh. Padahal mereka jalan duluan kan, kita kan naik tangga dulu, terus nunggu duduk di seluncurannya itu, baru nunggu meluncurnya. Ternyata kita masih lebih cepat dibandingkan yang ditarik kuda. Dan sampai pun James langsung duduk. Kita pikir kita lanjut naik kuda lagi sampai ke parkiran mobil. Ternyata kita malah dikasih barang-barang kita dan disuruh turun. Oh, ternyata kita turun di sini. Dan pas turun ini langsung terpelingsir yang mamanya anak-anak ini. Licin banget ya punya sepatu. Dia langsung sliding terpleset. Terus dia langsung antri ke wahana selanjutnya, sementara kita masih bingung, masih kayak ngangong, masih James itu masih di luar, masih berjalan nggak tahu ngapain. Aku sudah di dalam, mereka masih di luar, nggak langsung cepet-cepet antri. Jadi kita terlambat deh keluarnya. Kalau naik ban donat ini sih nggak setinggi yang tadi ya. Terus juga kita naik sendiri, terus kita didorong gitu aja sama orangnya, dan kayaknya lebih aman sih. Cuma bisa terputar ban donatnya, aku pas turun itu terputar karena nggak ada lintasannya. Seru juga naik ban donat ini. Yang penting kita angkat kaki kita sih, jadi kaki kita tuh nggak nyentuh ke lantai dan nggak bergesekan dengan lantainya. Turun dari donat, kita lanjut jalan lagi ke arah parkiran. Habis itu aku sudah ditelepon sama driver aku. Terus sampainya di mobil, kita tuh diceramahin sama drivernya. Karena kita tuh telat, sudah setengah jam katanya melenceng dari waktunya. Sementara kita masih ada 3 tempat yang mau didatangin. Nanti kalau kalian lama lagi di tempat selanjutnya, nanti tempat yang ke nomor 3 itu nanti akan dihilangkan. Kalian udah dikasih main ke situ karena nggak sempat main ke sana. Langsung lanjut ke tempat terakhir kayak gitu. Kita diomel-omelin dia, nggak tahu yang mama sama anak sama bapak yang sudah masuk ke mobil duluan juga kayaknya sebelumnya juga sudah diomelin sama dia juga. Aku rasa sih drivernya sensi karena kita nggak bayar sama dia yang 100 yen. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.